Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat hari ini kita akan memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku datang ya Bapa, dengan penuh kerinduan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita datang ke hadiratnya Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Haleluya, shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadah tengah minggu. Haleluya, saya percaya di tengah-tengah kesibukan saudara, mari kita boleh bersama sejenak merenungkan firman Tuhan. Ya, Pak Jar, hari ini kita masih meneruskan ya. Ya, Pak. Kita melihat hikmat-hikmat dari perumpamaan yang diberikan kepada orang Yahudi pada saat itu, kepada orang Farisi, kepada para murid. Ya. Perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus pasti ada nilai-nilai, Pak Jar ya, nilai-nilai rohani untuk kita tangkap, terutama pada konteks kita pada saat ini sebagai umat Tuhan di zaman modern ini. Ya, hari ini kita bicara tentang perumpamaan anak yang hilang atau perumpamaan anak bungsu. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Jeremiah dan hamba-Mu ini Tuhan boleh ada di sini. Kiranya Engkau memakai kami sebagai berkat bagi jemaat-Mu pada siang hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah setiap mereka yang terbeban, mereka yang letih lesu disegarkan oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah segenap firman-Mu, satu kata sekalipun Tuhan akan mendatangkan sukacita, karena firman-Mu adalah firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Ya, haleluya, haleluya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Pak Jer, perumpamaan anak yang hilang ini salah satu perumpamaan favorit saya. Apakah Pak Jer favorit nggak perumpamaan ini? Menurut saya iya Pak, saya juga suka dengan ini karena menunjukkan hati Bapa, karena menunjukkan bagaimana Bapa mengasihi kita semua, mengasihi kita apa adanya, apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita lewati, Dia menerima kita apa adanya. Iya, betul. Makanya Tuhan Yesus memberikan cerita seperti Bapa kita duniawi, ya, cerita ini seperti Bapa di dunia ini, Bapa kita sendiri, tetapi di balik itu cerita tentang Bapa kita di surga. Ya.
Mungkin saudara bisa baca secara keseluruhan di dalam Lukas 15, kita akan mengutip sana dan sini, 15 ayat 11 sampai ayat ke-32, cukup panjang perikop ini. Tetapi saya ingin memberikan pengantar bahwa cerita sesuatu yang hilang ini dimulai daripada Lukas 15 ayat 1. Ya, dikatakan pada saat itu orang Farisi, ahli Taurat itu Pak Jer ya, datang kepada Yesus, ingin protes kepada Yesus. Yesus sebagai rabi, guru agama, mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan. Tetapi kenapa bergaul dengan orang berdosa? Kenapa bergaul dengan orang-orang yang boleh dibilang orang-orang yang tidak dianggap oleh society, kehidupan sosial pada saat itu? Ya, seperti orang berdosa. Ahli Taurat tidak suka. Mereka protes Pak Jer kepada Yesus. Kenapa kamu makan? Kamu bergaul dengan orang-orang seperti itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Ya, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana Yesus bercerita tentang domba yang hilang. Ya, gembala mencari 1 domba yang hilang dari antara 100 dombanya. Yang kemudian cerita kedua tentang koin yang hilang. Nah, cerita ketiga ini adalah tentang anak yang hilang. Ya, cerita anak yang hilang, saudara tahu bahwa bapak ini punya 2 anak, Pak Ajar ya. Ya. Anak yang bungsu ini, ya bapaknya kaya, dia minta warisannya setengah yang merupakan jatah dia. Ya, dia membawa warisan itu, dia kemudian pergi ke kota lain yang jauh dari rumahnya, menghabiskan uangnya. Ya, di situ dia akhirnya menjadi bangkrut ya istilahnya, bahkan makanan yang jorok pun tidak dikasih oleh pemilik ketika dia menjadi pengurus binatang. Nah, di sini dia ingat akan bapaknya. Di rumah bapaknya banyak makanan, bahkan pembantu-pembantu bapaknya, hamba-hamba, budak bapaknya itu makan enak. Ya, dia sendiri sebagai anak bapaknya tidak bisa makan. Nah, di sini dia ingat akan bapaknya. Dia ingin pulang ke rumah bapaknya. Dia ingin katakan, saya ingin mengaku sebagai seorang hamba, budak saja, pasti saya cukup makan. Ya, dan kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah menyambut dia. Kemudian bapaknya memulihkan dia sebagai anak. Ya, walaupun anaknya ini Pak Jadi ceritakan, dia sudah menghafal kata-kata. Untuk dia perkatakan kepada bapaknya, aku seorang hamba tidak layak, jadikan aku sebagai budak dan sebagainya. Tetapi sebelum mulutnya keluar, sang bapak sudah memeluk dia, memberikan jubah, cincin dan sepatu, memulihkan identitasnya sebagai anak. Nah, disinilah kita melihat cerita anak yang hilang kembali kepada Bapa. Nah, Yesus ingin menceritakan cerita ini sebagai Bapa kita di surga. Ya, kepada kita, orang percaya, saudara dan saya. Pak Jer ya, mungkin Pak Jer nanti bisa tambahkan bahwa kita apapun keadaan kita ada tempat kembali, saudara. Bapa di surga dengan tangan terlentang, dari jauh dia melihat menantikan kita. Kenapa, saudara? Karena identitas saudara sebagai anak tidak pernah bisa berubah. Ya, kita berdosa, kita melakukan kesalahan, bukan justru pada saat itu kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kembali kepada kasih-Nya yang selalu menanti kita. Nanti sesudah Pak Jer memberikan sedikit masukan, kita akan membahas pelajaran-pelajaran praktis yang bisa kita dapat dari cerita ini. Mungkin Pak Jer ada tambahan tentang anak bungsu yang hilang. Mungkin Pak Jer pernah hilang? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya, anak Tuhan baik. Anak baik. saya masih di dalam Tuhan. Nah, artinya begini, cerita ini juga memberikan sebuah afirmasi terhadap firman yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya ada kasih karunia yang selalu tersedia buat kita semua. Apapun keadaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan selalu membawa dan menerima kita, Dia akan selalu memberikan kelegaan buat kita semua. Jadi ini seharusnya menjadi pengingat buat kita semuanya, tidak terkecuali bahwa ada Bapa di surga yang mau membawa sebuah pemulihan dalam kehidupan kita, terlepas yang sudah kita alami dalam hidup ini. Betul sekali. Kalau kita bilang kasih karunia itu gratis. Sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, kita layak kita dapatkan. Ya, kita harus mengerti sebagai umat Tuhan. Jadi cerita ini, saudara, parabel atau perumpamaan ini ada tiga tokoh. Bapak, anak bungsu, anak sulung. Bapa mencerminkan Bapa di surga. Nah, kita kadang-kadang sebagai umat Tuhan, orang percaya, anak Allah, kadang-kadang kita bersikap seperti, karena kelalaian kita seperti anak bungsu ya. Kita lari dari gereja, ngambek sama orang-orang gereja, ataupun satu hal ditarik oleh dunia, kita lari, melihat kemilauan dunia, tawaran dunia, kita lari, ataupun dengan motivasi kita sendiri.
bodoh-bodohnya kita membawa talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, harta, berkat, kita pergi, seakan-akan itu hasil dari karya kita. Tapi sekali lagi ini adalah kasih karunia. Yang kedua ada tokoh namanya anak sulung Pak Jer ya, jangan kita tinggalkan. Anak sulung sama salahnya saudara, walaupun dia tetap di dalam rumah Bapa, di dalam gereja melayani, tetapi sikap hatinya tidak menghargai kasih karunia. Ya, kalau saudara baca lagi anak sulung berkata, kenapa anakmu yang hilang pulang kau pesta-pesta, sembeli anak lembu yang gemuk-gemuk, aku bekerja dengan setia. Tidak pernah bisa berpesta. Bapaknya bilang, semuanya ini milikmu loh. Mungkin dia nggak minta, saudara ya. Tapi kita tahu sikap hati anak sulung ini terlalu legalistik. Ya, saya sudah mengerjakan banyak pelayanan. Ya, saya banyak menyumbang. Seharusnya Bapak, Tuhan lebih peduli. Ya, lebih peduli, lebih berkat saya mungkin lebih banyak daripada anak bungsu. Ya kan? Anak yang hilang, anak yang seperti mau lari daripada Tuhan. Nah, ya mungkin kita bisa bercermin Pak Jer ya untuk cerita ini. Ya, ada orang mengatakan secara guyon, yang paling menderita daripada cerita ini adalah yang disembeli, anak lembu yang gemuk ya. Saudara, cerita ini mencerminkan hati Bapa untuk setiap kita untuk pulang kembali kepada Bapa, untuk memiliki hubungan, relationship, bukan secara agamawi, melakukan segala sesuatu yang legalistik. Ya, kita punya hubungan Bapa seperti Bapa dan anak. Ya, itulah yang harus kita pelajari. Mungkin saat ini kita lari dari rumah Bapa. Mungkin kita tetap di rumah Bapa, tetapi kita ngedumel. Kita melayani ngedumel, kita merasa kita berhak mendapat sesuatu ketika kita tetap di rumah Bapa. Mari kita hari ini dilembutkan hati kita bisa melihat kasih karunia dari Tuhan buat kita semua sebagai anak Tuhan. Mari kita melihat identitas kita sebagai anak Tuhan tidak pernah diambil daripada kita. Selama-lamanya darah Yesus menjadikan kita anak Allah. Ketika kita tersesat kembali seperti anak bungsu. Amen. Ketika kita karena kebodohan kita ya, pergaulan dunia, kita menjauh dari Tuhan kembali kepada Bapa. Saya percaya suatu saat Tuhan akan mengizinkan ada masalah-masalah dalam kehidupan kita seperti anak bungsu ini, bodoh-bodohnya dia sehingga bangkrut, bekerja di kandang binatang dan harus makan makanan binatang sekalipun tidak dikasih. Tuhan mengizinkan itu. Dikatakan bapaknya menunggu, dia tahu apa yang akan terjadi pada anaknya ketika di luar daripada kuasanya. Dia menunggu. Ya Pak Jer ya. Saya ingat Pak Jer ya. Tokoh-tokoh firman Tuhan di dalam Alkitab juga. Pak Jer favoritnya Yunus ya. Ya. Lari dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih, memanggil, Tuhan akan tetap merangkul, menginginkan kita kembali, ya Pak Jer ya. Mungkin Pak Jer ada tambahan sebelum kita bahas tentang pelajaran praktis yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini. Ya sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, saya mau lihat dari sisi anak yang sulung juga bahwa kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah melakukan banyak di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh merasa bahwa kita yang harus lebih diperhatikan. Tetapi kita adalah anak Allah, kita ya memang itu adalah identitas kita. Kita tidak boleh ada rasa iri, ada rasa tidak senang ketika Bapa sepertinya memberikan perhatian lebih kepada mereka yang kembali. Kita semua harus setia apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita lewati, dan apapun yang Tuhan Bapa lakukan kepada anak bungsu itu, kita harus bersyukur. Kita juga memiliki sukacita yang sama menyambut mereka kembali ke rumah, kembali kepada keluarga, supaya kita bisa melihat sebuah pemulihan terhadap anak bungsu itu. Pada intinya berbicara tentang hubungan. Ya, saya percaya anak sulung ini tidak memiliki hubungan dengan bapaknya. Bapaknya cuma dianggap sebagai bos, sebagai atasan. Saya kerja 8 jam, saya dapat upah. Saya melayani, saya dapat berkat, pasti. Bukan begitu, saudara. Berkat itu sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kesembuhan, pemulihan dalam keluarga sudah diberikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, seberapa kita jauh kita kembali. Seberapa lama pun kita di hadapan Tuhan, kalau tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tidak melihat karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat Tuhan itu selalu ada bagi kita. Amin, saudara. Ya, saudara, kita lihat ada 5 pelajaran sangat praktis sekali untuk kita belajar. Mungkin kita saat ini sebagai anak yang hilang. Silakan Pak Jar. Ya, satu hal yang harus kita
ingat dan hikmat yang dapat kita pelajari adalah dari anak bungsu, yaitu kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melakukan apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa kuat jauh daripada Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa kita mampu di luar rumah atau jauh daripada Bapa kita di surga. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita sesungguhnya betul-betul membutuhkan Tuhan. Kita sesungguhnya betul-betul hanya bisa hidup dengan baik, lebih efektif berbuah ketika kita dekat dengan Bapa di surga. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 15 bahwa kita adalah pokok anggur, Dia adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita terlepas daripada pokok anggur itu, maka kita pasti akan mati dan kita akan dibuang dan dibakar. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, entah ekonomi, pasangan hidup, bahkan kesehatan, apapun itu yang dunia tawarkan atau sesuatu yang mungkin lebih menggiurkan di luar sana, itu tidak akan pernah membawa kita kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Alkitab jelas mengatakan bahwa Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri perhatian kita, mencuri fokus kita, mencuri apa yang sudah kita bangun, lalu kita akan pasti dibunuh dan binasa. Hanya Yesuslah yang sanggup membawa kita kepada sebuah hidup kelimpahan. Jangan pernah lupakan itu. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh anak bungsu. Jangan kabur dari rumah ya. Betul Pak, jangan kabur dari rumah. Ya meskipun ada masalah di dalam rumah itu, ataupun Tuhan tidak segera menjawab, Bapak tidak segera memberi apa yang kita mau, ya sudah, kita tunggu saja rencana Bapak. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Ibrani 10 ayat 25 harus menjadi catatan buat kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mendorong buat teman-teman yang umpamanya sudah lama tidak libur, ambillah libur. Saya percaya bahwa pasti dalam 1 minggu, 24 jam, 7 hari, ada satu saat di mana majikan pasti akan memberikan waktu bebas. Waktu itulah kita pakai untuk datang kepada Tuhan. Waktu itulah yang kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kekuatan fisik kita, kekuatan jasmani kita, kekuatan diri kita pasti ada batasnya. Dan jangan sampai kita melewati batas dulu baru kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan setiap saat supaya kita tidak sampai terjatuh, kita tidak sampai melakukan sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Iya, betul Pak Jar ya. Prioritaskan. Dengan waktu yang sedikit apapun, prioritaskan ke Tuhan. Tuhan akan memprioritaskan saudara. Kalaupun saudara sudah terlalu jauh, datang kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tangan menyambut saudara. Ya, silakan Pak Jar. Lalu yang kedua adalah kita harus lebih menginginkan atau mengutamakan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Kehendak anak bungsu adalah dia mau menghabiskan harta ayahnya. Kehendak bungsu adalah dia mau mandiri. Dia mau berusaha dengan dirinya sendiri. Itu yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh bapaknya. Karena bapaknya pada awalnya tidak mau memberikan. Tetapi karena kembali kepada kasihnya, dia memberikan kepada anak bungsu itu dan membiarkan apa yang menjadi keputusannya. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus tanya kepada Bapak, apakah yang menjadi kehendakmu dalam hidupku? Kemarin saya baru melakukan Kingdom Devotion tentang perkenanan Tuhan. Intinya sama. Jadi ketika Tuhan berkenan atas Esther, maka semua proses Esther menjadi ratu itu menjadi mudah. Esther tidak melakukan banyak hal. Esther hanya menggunakan hikmat yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya dan dia mengandalkan Tuhan saja. Dan pasti Esther tidak terlalu cantik atau dia tidak melakukan kosmetik yang banyak, tidak memilih gaun yang terbaik. Dia hanya mengandalkan Tuhan saja dan semuanya menjadi berhasil. Kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bukan kita hidup lalu Tuhan harus berkenan kepada kehidupan kita. Tetapi kita hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Maka dari itu kita belajar dari anak bungsu ini. Mari kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita hidup dalam kehendak Allah. Maka segala sesuatunya pasti akan mudah, lebih mudah dan pasti akan berhasil. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Itu dikatakan di Lukas 22 ayat 42. Mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam kehendak kita sendiri. Dan kalau kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan,
maka kita tidak boleh mengandalkan kebijaksanaan kita. Kalau anak bungsu ini dia merasa dirinya bijak, dia merasa dirinya bahwa dia bisa melakukan segala hal dengan kemampuannya, dengan harta yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita bisa lebih bijak, kebijakan kita adalah mengikuti kehendak Tuhan. Kebijaksanaan kita haruslah taat kepada Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, bukan kemauan kita sendiri. Amsal 3 ayat 7 berkata bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi kalau kita punya rencana, kita mesti tanya Tuhan. Ya. Kalau kita punya sebuah keinginan, kita tanyakan Tuhan, apakah ini berkenan di hatimu Tuhan? Apakah ini sesuai kehendakmu Tuhan? Kita jangan hanya sesuka kita mengambil keputusan lalu kita melakukan banyak hal, padahal belum tentu Tuhan setuju atau tidak dengan itu. Karena gambar Tuhan harus terus terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tahu? Setiap keinginan kita harus kita tanyakan kepada Tuhan. Kalaupun kita tanyakan kepada ketua Kingdom Group kita, orang yang menjadi mentor dalam hidup kita, atau gembala yang ada Tuhan sudah tetapkan, saya maupun Pastor Ari maupun yang lain, bisa juga menemani Anda untuk mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita hati-hati kehidupan kita, jangan sampai kita secara tidak sengaja menjadi seperti anak bungsu. Iya, sebenarnya anak bungsu yang sering dikatakan di dalam firman Tuhan kitab Amsal itu seperti orang bebal. Ya, orang bebal itu tahu kebenaran. Dia tahu bapaknya, tapi dia bebal, tidak punya hikmat. Iya, betul saudara, banyak keputusan yang mungkin kita akan ambil ya hari-hari ini. Hati-hati. Kita harus memiliki hati yang penuh bijaksana. Dari mana? Dunia tidak bisa memberikan kepada kita, pengalaman kita tidak bisa memberikan kepada kita. Nanti sebelum kita terlalu jauh dari Tuhan atau gagal seperti anak bungsu ini, kita mulai dengan bertanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan suara kecilnya dalam hatinya. Ketika ada keputusan besar untuk investasi dan sebagainya, tanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan suara kecil. Ada damai, ada sukacita enggak? Ya, sebelum kita terlalu jauh hanya mengandalkan diri dan kemudian kita meninggalkan Bapa dan Tuhan kita. Nah, kemudian Pak Jaya, saya tambahkan yang praktisnya dari kisah ini adalah jangan boros. Nah, jangan boros ini maksudnya jangan sia-siakan. Dikasih setengah harga dari Bapak yang kaya ini, dia sudah boros. Karena tidak punya hikmat. Tidak punya hikmat, anak ini sudah memikirkan, dikatakan beberapa hari kemudian dia menerima warisan, dia jual semuanya. Berarti dia sudah merencanakan saudara untuk pergi jauh daripada bapaknya dan memboroskan semuanya. Nah, jangan boros maksudnya apa saudara? Kita sebagai umat Tuhan, kita adalah penata layan. Tuhan mungkin memberkati saudara dengan harta seperti anak bungsu ini, punya harta yang luar biasa. Mungkin Tuhan memberikan talenta dalam kehidupan saudara. Saudara, kita hanya penata layan dan kita perlu bos di atas memberikan hikmat kepada kita, arahan Roh Kudus, guidance daripada Roh Kudus. Saudara, Pak Jaya, saya ingat satu penyanyi yang terkenal, Elvis Presley ya. Tuhan berikan talenta, suara yang begitu hebat, dikatakan suara emas. Dia mulai dari menyanyi di gereja gospel, penyanyi gospel, suaranya luar biasa. Tetapi dia pergi dari Tuhan. Dia keluar dari rumah Bapa. Dia terpikat dengan dunia. Tuhan tidak mengambil kembali itu, tetapi hidupnya menjadi sia-sia. Akhirnya dia mati saat mudanya, tidak menjadi berkat. Demikian juga kehidupan kita, kalau kita saat ini dalam keadaan menyanyiakan talenta Tuhan, kesempatan diberikan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Nah, poin kelima yang harus kita belajar di sini, yang saya bilang poin yang utama adalah kita belajar pertobatan sejati adalah satu-satunya jalan keluar daripada orang berdosa. Amen. Harus ada pertobatan sejati. Anak bungsu ini ketika dalam kerendahan hidupnya, level yang paling rendah dia menyadari. Itulah pertobatan, saudara. Itu adalah metanoia. Dimulai dari pengertian keadaan, memulihkan pikirannya, sehingga memulihkan hatinya kembali kepada Bapa. Dan Bapa selalu akan memberikan pengampunan, menerima kembali. Itu karena kita bertobat sungguh-sungguh seperti anak bungsu ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak bungsu ini lari daripada Tuhan, menyangkal identitas sebagai anak Allah, tapi dia tetap anak Allah. Ya, ketika dia bertobat, dia berbalik kepada bapaknya, seperti kita berbalik kepada Bapa, Bapa akan memulihkan kehidupan kita. Saudara, Bapa ini tidak memberikan identitas baru kepada anaknya. Sama halnya dengan Bapa di surga. Dia tahu identitas kita sebagai anak Allah oleh darah Tuhan. Dia memulihkan kembali karena kebodohan, ketidaktahuan kita. Dia memulihkan kembali. Dikatakan bapaknya mengenakan jaket, jubah, memberikan cincin, memberikan sepatu ataupun kasut bagi anaknya. Itu memulihkan kembali. Yang mungkin bagi anak itu sudah tidak ingat lagi, bahkan dia ingin menjadi budak. Tuhan ingin memulihkan kita. Dia ingatkan kita, hei kembali, kamu anakku. Di rumahku engkau akan aman, akan banyak berkat, akan banyak sukacita. Amin, saudara. Apapun keadaan saudara, siapapun saudara, mungkin saudara termasuk kategori sebagai anak bungsu yang sudah lama lari daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, sekian tahun. Mungkin saudara sudah tidak tahu bagaimana berdoa, bagaimana menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan menantikan saudara. Ataupun saudara begitu lama di gereja, ya, sebagai pelayan gereja, selalu menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi tidak dari hati yang tulus, tidak menyentuh hati saudara dan roh saudara kembali kepada Dia. Dia ingin memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Dia selalu ada bagi kita. Pak Jaya, sebelum saya tutup, Pak Jaya ada tambahan? Ya, mari kita terus ingat Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Dia sumber segala sesuatunya, Dia sumber kehidupan kita. Kita tidak bisa jauh daripada Tuhan, kita butuh Tuhan. Betul, saudara. Kemana kita bisa pergi? Sebagai anak Allah, roh Tuhan selalu beserta kita. Roh Allah selalu mencari kita. Keputusan adalah kita untuk kembali atau tidak. Seperti hanya anak bungsu. Jangan sampai kita seperti anak bungsu, bangkrut semuanya. Bangkrut secara mental, bangkrut secara harta duniawi, bangkrut secara roh. Sampai mengaku hanya sebagai budak. Tapi Allah tetap setia kembali. Saya percaya ada satu titik ketika Roh Kudus membangkitkan roh saudara untuk memimpin hidup saudara kembali kepada Bapa. Dia akan menantikan saudara dari jauh. Dia berlari kepada saudara. Saudara, di cerita ini ketika dikatakan seorang bapa, kalau dia berlari, seorang pemimpin dalam suatu keluarga besar, ketika dia berlari, dia harus menaikkan jubahnya, saudara. Pada waktu itu, seorang bapak masih mengenakan baju yang panjang. Dia harus menaikkan baju yang panjang itu sehingga kelihatan lututnya. Dia ketika kelihatan lututnya itu suatu kehinaan bagi budaya di sana, saudara. Saudara, ketika saudara kembali, banyak orang akan menghina Tuhan. Kok Tuhanmu baik? Kok Bapamu baik? Tuhan mempertaruhkan nyawanya buat kita, bukan nyawanya, nambah baiknya buat kita. Mungkin banyak orang akan menghina, oh Bapamu kok Bapa murahan. Ya, tetapi Bapa kita memang Bapa yang murah hati, tapi dia bukan Bapa murahan. Dosa semerah kirmiji pun dia akan menghapuskan dan membuat saudara menjadi putih seperti salju, saudara. Dia Bapa yang baik. Amen. Mari kita datang kepada Dia. Amin. Pak Jaya tutup dalam doa, silakan. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami belajar bahwa ada Bapa yang begitu mengasihi kami. Ada Bapa yang selalu setia menunggu kami untuk kembali. Ada Bapa yang akan terus mau memulihkan keadaan kami, menerima kami apa adanya. Tuhan, ingatkan kami jika kami sudah terlalu jauh berjalan, jika kami sudah terlalu jauh keluar dari rumah, kami sudah terlalu lama tidak bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Ya, Tuhan, biarlah kami semua, apapun yang menjadi keadaan kami mau terus dekat dengan Bapa. Kami butuh Engkau ya Bapa, kami butuh Engkau. Engkaulah sumber segala dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami, sumber kesembuhan kami, sumber segala sesuatunya. Hanya Engkau yang mampu membuat keadaan kami lebih baik. Ampuni jika selama ini kami terdistract, atau kami terganggu, atau kami tertarik oleh semua yang dunia tawarkan. Kami mau kembali kepada Bapa. Kami tahu kebutuhan kami banyak, tetapi ada Tuhan, mujizat, Jehovah Jireh yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan kami. Ada Tuhan yang sanggup membawa kehidupan masa depan kami lebih baik. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur memiliki Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Dalam nama Yesus. Amin.
Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indahkan bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Haleluya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indahkan bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Haleluya. Jadikan terang. Amin Tuhan. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Jadikan terang. Katakan Dia jadikan terang. Kan terang untuk kemuliaannya. Kita mengucap syukur ada Tuhan yang begitu baik buat kita semuanya. Saatnya kita akan menaikkan setiap syafaat kita bersama-sama. Dan saya juga percaya Dia Bapa yang mendengar setiap doa kita. Dia Bapa yang akan menjawab semua permintaan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan berdoa buat salah satu jemaat yang sakit.
yang lututnya sakit di sebelah kanan, kita berdoa supaya Tuhan lakukan mujizat, supaya tidak ada lagi rasa sakit di lutut itu. Dan kita berdoa buat salah satu anak majikan yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan keluarga ini, supaya Tuhan pulihkan keadaan anak ini, dan anak ini bisa menjadi lebih sehat. Dan kita berdoa buat teman-teman yang atau keluarga kita yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang ujian tes CPNS ataupun mencari pekerjaan yang lain karena pandemi atau tempat pekerjaan yang tutup dan sebagainya. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan dan Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka melalui pekerjaan mereka yang baru. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati bersama-sama berdoa buat mereka. Kami datang kepada Tuhan sekali lagi. Kami datang kepadamu berdoa buat mereka yang sakit. Haleluya. Saat ini kami berdoa buat anakmu yang sakit Tuhan, sakit lututnya di sebelah kanan. Tuhan Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kebaikan Tuhan. Dan biarlah anak ini mengalami kesembuhan yang daripada Engkau, mengalami mujizat yang daripada Engkau. Yes, dalam nama Tuhan, tolong dengar doa kami. Kasihanilah anakmu ini Tuhan, supaya beliau dapat bekerja dengan baik, melayani dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa buat salah satu anak majikan Tuhan dari jemaat yang membutuhkan mujizat Tuhan juga. Kami berdoa pemulihan turun atas anak ini, pemulihan turun atas keluarga ini. Biarlah kasih muncul di setiap hati mereka, saling mengampuni, saling menerima. Tuhan, setiap hati yang keras kami hancurkan dalam nama Yesus. Setiap hati yang keras akan ditundukkan oleh Tuhan. Setiap hati yang keras akan diinsafkan oleh Roh Kudus saja. Kami mohon Tuhan, pulihkan keluarga ini supaya mereka mengalami mujizat Tuhan, supaya mereka saling mengasihi, mereka saling menghormati. Tuhan, ampuni dosa-dosa mereka di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat keluarga kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau yang sedang berusaha Tuhan mengikuti tes CPNS Tuhan di musim ini. Kami berdoa Tuhan yang akan buat mereka berhasil. Tuhan yang akan buka jalan. Setiap jalan yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menutup setiap jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Buka jalan buat mereka dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka terpelihara melalui setiap pekerjaan yang mereka miliki Tuhan. Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik, Engkau yang menjamin kehidupan kami semua. Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami sudah menaikkan pujian kami. Saatnya kami Tuhan akan menutup ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan, kami bawa seluruh aktivitas kami setelah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Biar berkat firman-Mu hari ini sungguh-sungguh masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Siapapun kami hari ini, kami tahu kami punya Bapa yang menantikan kami, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang penuh kasih karunia. Bagi setiap kami Tuhan yang mungkin jauh daripada Engkau, yang sudah karena perbuatan kami, dosa kami jauh Tuhan, buat kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, buat kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menerima kami dalam pelukan-Mu Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, inilah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Kasih-Nya adalah kasih karunia, kasih-Nya adalah kasih yang memberkati, kasih-Nya adalah kasih yang menyelamatkan dan memulihkan. Terima Dia masuk dalam hidupmu dan Dia akan menjadikan engkau sebagai anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menutup ibadah ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan segala ucapan syukur. Haleluya, sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semua dimanapun saya berada. Selalu di dalam Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan.